Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sri Yusriani Sarah di Greenstill, Finland, Denmark, dear rekan-rekan yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas sedikit detail mengenai pertanyaan beberapa rekan ya dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Ini spesial pada sesi S1, walaupun untuk yang sedang postgraduate atau S2 juga tetap saja nyambung. Terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai pembahasan perilaku konsumen. Namun kemungkinan ketika penjelasan yang ada dalam video bahan ajar berbahasa Inggris atau penjelasannya mungkin memiliki gangguan dalam sinyal internet, maka saya akan merangkum dalam bahasa Indonesia. Intinya, rekan-rekan yang berbahagia, bahwa perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kita sendiri juga adalah bagian dari konsumen, bagaimana individu membuat keputusan untuk menghabiskan sumber daya yang tersedia. Jadi kalau bahasa pendeknya, bagi kita studi tentang bagaimana seseorang itu kita perhatikan dia menghabiskan dananya, usahanya, untuk shopping, untuk belanja, untuk mengonsumsi barang atau jasa terkait. Jadi ini tentu saja mencakup apa yang mereka beli, kemudian apa yang mereka kurang suka untuk membeli, kapan yang mereka mau beli, di manakah mereka biasanya membeli, dan seberapa seringkah mereka menggunakan apa yang mereka beli. Kemudian juga misalkan kita bahas mengenai salah satu video yang menarik, ya rekan-rekan bisa melihat pada bahan ajar. Dalam satu sesi video ada salah seorang profesor yang terkenal ketika beliau langsung mencontohkan kepada bayinya. Sang profesor menjadi seorang pemasar, kemudian sang bayi yang menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa sang bayi adalah konsumen saya. Jadi mari kita perhatikan katanya, kapan konsumen saya ini membutuhkan sesuatu, kemudian sebenarnya apa yang ia inginkan, seberapa sering si konsumen ini menginginkan barang tersebut, dan juga seberapa sering menggunakan barang yang telah dibeli. Semua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yang meliputi faktor psikologis ya yang terdiri motivasi, kemudian faktor psikologis itu juga terkait dengan persepsi, keyakinan sang individu atas apa-apa yang sudah dipelajarinya selama ini. Kemudian sikap. Jadi, kemudian juga ada faktor sosial. Jadi, faktor sosial itu dalam perilaku konsumen sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa ada kelompok yang merupakan komunitas si konsumen, kemudian anggota-anggota keluarga, kemudian peran dan status sosial. Kemudian faktor karakteristik pribadi, bagaimanakah siklus kehidupan si konsumen, usianya berapa, pekerjaannya apa, situasi ekonominya, bagaimanakah lifestyle-nya atau gaya hidupnya, serta kepribadiannya dan nilai diri. Juga ada faktor budaya, subbudaya, serta kelas sosial. Jadi pada saat sang profesor menjelaskan mata kuliah kepada para mahasiswa, kemudian si bayi menangis. Ternyata bayi menangis, sang profesor membuka sedikit celana sang bayi, kemudian ternyata popoknya biasa saja, tidak penuh, celananya rapi. Oh, berarti dia bukan meminta diganti popok. Kemudian si bayi menangis lagi, lalu sang profesor memberikan botol minumannya. Ternyata si bayi masih menangis. Kemudian bayinya lari ke dapur dan memanjat rak dapur, lalu mengambil snacknya. Apa kata sang profesor? Artinya konsumen saya itu lapar. Ya, maka menjadi pemasar tidak melulu hanya berbicara dan berbicara kepada konsumen atau calon pembeli atau
calon pelanggan. Tidak. Tapi menjadi seorang pemasar sama sebagaimana manajer SDM. Sama sebagaimana peran manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi. Bahwa hendaknya sebagai manajer lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak memberikan contoh teladan kepada bawahannya dan mendengarkan. Kepada pelanggan begitu pula kita bisa terapkan bahwa tentu saja sebagai pemasar mengenali kebutuhan sang konsumen. Karena memang keputusan pembelian ada beberapa proses ya atau tahapan. Masih ingat ya, adanya pengenalan kebutuhan. Jadi konsumen menyadari betul apa yang ia perlukan atau keinginan yang saat itu harus dipenuhi. Begitu. Jadi contohnya sang bayi. Ternyata dia bukan haus dan bukan mau poponya diganti, tapi dia lapar. Sebagaimana kita tahu, manusia kalau haus, ya minum. Kalau lapar, ternyata mau makan, mau ngemil snack. Kalau rindu, nah berarti harus berjumpa. Artinya, rasa rindu antara manusia juga bisa menjadi peluang pasar loh. Karena itu peranan pelayanan jasa. Jadi ketika saat ini kita bisa video call, itu adalah penyaluran rasa rindu juga. Jadi bertemunya masih secara virtual. Itu yang terjadi pada era digital saat ini. Dan apabila konsumen memberikan komplain ya kepada pemasar, itu bisa saja kita sebagai pihak pemasar, sebagai produsen, kita anggap bahwa konsumen sedang merindukan pelayanan yang lebih baik kepada pihak pemasar. Gitu ya. Jadi contoh nih, ketika ada keputusan pembelian itu, seringkali banyak faktor, internal, eksternal. Kemudian salah satu contoh yang paling saya ingat itu misalkan ada satu once upon a time, ada seorang pria yang sedang kecewa. Ceritanya pria ini sedang sedih banget gitu. Nah, dia pergi ke kedai. Dia sebetulnya baru putus dengan kekasihnya. Kemudian dia pergi ke kedai. Sekarang dia ada janji dengan kedai cincin bahwa hari itu dia memperoleh cincin pesanannya. Sebenarnya cincin pesanannya itu adalah untuk sang kekasih, tapi mereka baru saja putus. Kemudian dia melakukan pencarian informasi. Bagaimana ya caranya saya mengatakan kepada pemilik kedai nanti bahwa saya mungkin dalam pikirannya saya mungkin akan membatalkan, mungkin saja saya akan disuruh bayar penalti karena pembatalan sepihak dan lain-lain. Dia sudah memikirkan hal itu. Kemudian pria tersebut juga mencari informasi, menelusuri jejak media sosial, eh, serta bertanya kepada teman-temannya secara langsung apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada langkah lagi, evaluasi alternatifnya. Jadi sebagai konsumen, dia mempertimbangkan beberapa pilihan. Benarkah yang saya lakukan saat ini gitu? Dia memberikan pertimbangan. em, Bolehkah mungkin saya em, pending dulu pembeliannya sekarang, lalu atau saya memang langsung batalkan, atau kok saya pending sebentar. Jadi banyak hal yang ada di pikiran em, si pria ini terkait dengan keputusan pembelian. Nah, ternyata pada saat dia berada di toko perhiasan tersebut dan dia masih terus berpikir panjang, ternyata sang customer service, pihak pemasar mengajak dia ngobrol, kemudian mendengarkan apa yang si pelanggan rasakan. Ketika mereka sedang berkomunikasi, berdiskusi yang asik, si pria menjadi lupa ya bahwa dia tadinya ada perasaan sedih, memang baru putus dengan kekasihnya. Nah, kemudian di detik itu pula eh, ada seorang wanita berjalan-jalan di mall itu lalu masuk ke kedai tersebut. Ternyata wanita ini adalah anak pemilik kedai sebelah dan sedang mencari-cari perhiasan juga. Lalu sang pria ini ceng gitu melihat sang wanita, ternyata oh manis juga ya gitu. Oh ternyata dia ada rasa suka pada pandangan pertama. Lalu si wanita tidak sengaja melihat cincin yang merupakan orderan dari si pria. Meskipun sang wanita agak ragu untuk menanyakannya, sebenarnya cincinnya itu unik deh, bagus deh. Ini wanita tadi tidak memiliki minat untuk membeli pada saat itu, tapi tiba-tiba
Dia berkeinginan, oh saya mau cari cincin yang unik. Oh ternyata yang di request sama pria ini ternyata adalah salah satu cincin yang unik. Dan ternyata dia suka. Dan pria ini lupa kalau dia tadi itu mengalami konflik batin. Apakah ada pembatalan, tidak jadi membeli cincin, ataukah dia tunda dulu pembeliannya? Karena dia harus melunasi kalau tetap membeli. Padahal dia bingung untuk siapa cincin ini karena sudah selesai urusannya dengan mantannya tadi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si pria ini bertemu dengan wanita dan kemudian dengan pertemuan singkat itu di toko perhiasan yang mereka tidak sengaja, ternyata mereka memiliki kisah cinta yang baru. Dan ternyata cincin yang tadi sudah rezekinya dimiliki oleh sang wanita yang menjadi kekasih baru si pria ini. Nah, begitulah kira-kira. Ya, mungkin saja salah satu rekan yang sedang menyaksikan ini memiliki kisah yang lebih indah dari itu. Tapi yang namanya perilaku konsumen, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, seringkali kita temukan sangat unik. Dan sebagai pemasar, tentu kita tahu bedanya ketika kita berbelanja di sekitar area di dalam negeri ya, Indonesia. Kemudian ketika rekan-rekan sedang memiliki rezeki untuk berjalan-jalan ke Switzerland misalnya atau ke Poland, rekan-rekan tidak menemukan sebagaimana pemasar yang biasa di negara kita. Misalnya nih masuk ke salah satu pertokoan atau grosiran besar di Indonesia. Contohnya misalnya Tanah Abang ya. Masuk, eh kita baru masuk aja kan semua, mungkin bukan semua, tapi hampir semua pemasar, bu, cari apa bu, kakak cari apa kak, dede, mau apa ini baju yang ini, dan semuanya seperti itu ya, bercuap-cuap, menghadirkan rayuan kepada calon pelanggan, calon konsumennya. Tapi konsumen yang memiliki rencana dan stabil emosinya, dia tidak akan tergoda untuk melirik sana sini. Tapi tentu saja lebih banyak konsumen yang bisa tergoda karena tujuannya memang mencari barang-barang yang murah mungkin untuk udah terlanjur jauh pergi ke pasar itu. Jadi, sebenarnya apa nanti yang murah dan saya perlukan, saya butuhkan, saya akan beli. Sebenarnya seperti itu. Tapi ketika saya pertama kali waktu itu ke UK dan Switzerland, cuma buka toko aja, belum tentu loh dibalas senyum oleh si pemilik toko atau stafnya, karena mereka hanya duduk dan semua barang terpampang jelas di sana apa yang kita perlukan, ya kita ambil dan kita bayar di kasir. Meskipun ada kalanya ada jenis pertokoan dengan lorong-lorong yang sama, sebagaimana bazar yang ada di Indonesia, tapi pemasarnya tidak melakukan rayuan-rayuan seperti itu. Jadi kalau kamu mau beli silakan gitu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi mereka tidak akan menyodori misalnya baju kita membeli baju seragam sekolah anak, nggak sekalian roknya ini kak, nggak sekalian dasinya kak, nggak sekalian topinya kak, kan begitu ya kalau di Indonesia. Kalau di Switzerland, di Poland dan di Denmark, saya tidak menemukan itu. Jadi kalau misalnya kita belanja dari rumah ingin membeli satu tas, ya udah kita ke toko tas dan mengambil tas yang kita butuhkan, kemudian bayar ke kasir. Atau kalau memang ada bazar rakyat yang mungkin satu kali setiap awal autumn atau ada beberapa kota di sesi summer, itu em, para pemasar pada bazar itu ya sebatas senyum dan silakan. Anda perlu apa? Anda minat dengan barang yang mana? Dipersilakan bertanya. Jadi em, mereka tidak banyak cuap-cuap, tapi saya rasakan mereka mau mendengarkan. Jadi ketika contoh saja misalnya ketika Black Friday shopping. Black Friday itu adalah event yang konsumen tentu saja sering menunjukkan perilaku impulsif buying. Jadi itu membeli lebih banyak dari biasanya ya karena bagaimana enggak ya, satu sofa yang harganya misalnya 5 juta tuh cuman em, dalam hitungan disuruh bayar 100.000 rupiah, ya siapa yang tidak mau kan seperti itu. Jadi promosi harganya tuh memang sangat gedubrak gitu, pasti tergoda gitu. Antusiasme konsumen itu benar-benar terasa kolektif. Jadi ada kacamata branded yang harganya mungkin kalau dikurskan 30 juta rupiah, tapi kita hanya disuruh bayar 10 pound sterling misalnya, 5 pound sterling, yang semua akan membeli. Atau hanya disuruh bayar $2 misalnya, wah semuanya akan.
berebutan gitu. Em, Cuma itu tadi memang terasa pemasar tidak berkotek-kotek, tidak banyak bicara. Kalau di sesi yang bukan Black Friday pun, ketika ada benda, barang itu diberikan diskon atau promo, sebatas tulisan saja dan pemberitahuan dari promo pelanggan, pamflet, flyer, dan informasi di televisi atau di media sosial, dan tenaga pemasar atau sumber daya manusianya tidak mengalami kelelahan untuk banyak bicara, tapi lebih banyak mendengarkan. Jadi yang saya tangkap adalah kalau berada di mungkin secara umum di Eropa, ketika penggunaan media sosial sudah efektif, kemudian selalu meningkatkan produk yang ramah lingkungan dalam organisasi kita, promosi tentang kesehatan itu lebih banyak, maka studi perilaku konsumen yang gencar dilakukan oleh para pemasar memang selalu sangat penting, tapi lebih kepada banyak mendengarkan apa yang dimaui oleh konsumen, oleh calon pelanggan. Kemudian supaya pelanggan lebih loyal, lebih setia. Ketika ada komplain lebih cepat lagi didengarkan dan lebih cepat diproses solusinya. Jadi hal ini menciptakan strategi pemasaran yang senantiasa mengalami kemajuan dan efektif. Karena daripada barang, biasanya jasa atau layanan itu lebih cepat lagi mengalami komplain dari pelanggan. Seperti itu. Sebagaimana sang profesor yang mencontohkan bayinya sebagai konsumen, ketika bayinya sudah dibantu mengambilkan makanan karena masih lapar di atas rak dapur tadi, kemudian bayinya puas dan tersenyum, dan kemudian tidur di pangkuan ayahnya, sang profesor itu menggendong, dan itu tampaklah kepuasan pelanggan. Pelanggannya tenang, senang, dan pemasar pun juga menjadi bahagia. Itu namanya passion dalam marketing. Jadi kita memiliki passion dalam melayani, memberikan servis terbaik kepada consumers, dan eh, tentu saja dengan kepuasan pelanggan, hati kita berbahagia, dan di situ adalah kesuksesan serta kepuasan kerja kita sebagai pemasar, dan tentu saja itu berefek bagi kemajuan organisasi di tempat kita berkarya. Demikian rekan-rekan sedikit insight tambahan dari perilaku konsumen, dan rekan-rekan dalam versi lengkap mata kuliah ini bisa melihat dari sesi mata kuliah manajemen pemasaran pada UT Radio atau UT Channel, yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Sain Pintor Siolemba Patiro, Ketua Prodi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana. Em, Serta rekan-rekan juga bisa melihat buku bahan ajar kita yang sudah lengkap. Semoga senantiasa sukses berkarya, berprestasi, semangat belajar selalu, happy working, happy learning, and happy researching. Saya Sri Sriani Sarah. Sampai jumpa lagi. Salam hangat dari Denmark. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.